Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Allah berjumpakan kita dalam satu momen yang indah ini setelah sholat zuhur untuk kita mengkaji sedikit dari ilmu yang mungkin banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ilmu tentang sehat. Kadang kita sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amalan-amalan, sibuk dengan yang kira-kira membawa kita ke surga. Tetapi kita lupa dengan perantara-perantara bagaimana biar kita bisa istiqomah ibadah melalui kesehatan kita. Bahkan Harmalah telah mendengar atau melihat bagaimana kondisi Imam Syafi'i. Ketika dilihat Harmalah, kata Harmalah, kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya'al muslimun minat tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Lantas Imam Syafi'i berkata, wa huwa thuluthul ilm. Padahal ilmu pengobatan adalah termasuk sepertiga ilmu. Wa wakalu ilal yahudi wan nasara, dan sangat disayangkan kaum muslimin menyandarkan, memasrahkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Wah, ini rahmatullah jami'an ya, yang perlu kita perhatikan. Sengaja judul ini kali ini judul sebagai muqaddimah ya, makanan dan darah dari sudut pandang Islam. Ya, makanan dan darah dari sudut pandang Islam. Sehat dan sakit kita dilihat dari al-bidayah wan nihayah. Al-bidayah, apa yang masuk dari mulut kita. An-nihayah, permisi yang keluar dari lubang dubur kita. Apa yang Anda makan sangat menentukan sehat sakit Anda. Takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada sebab. Sebab ada orang sakit sebabnya memang murni makanan, murni minuman, lifestyle dia. Ada juga sakitnya karena apa? Karena Allah jadikan melalui sakit ini untuk menghapus dosa dia. Ada orang sakit stroke, gagal ginjal, gagal jantung, murni karena dosa. Ada orang sakit ya stroke, gagal jantung, gagal ginjal, murni karena makanan. Ada juga yang sakit seperti ini memang karena dosa juga ada, juga karena makanan juga ada. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa diri Anda kecuali karena apa? Karena dosa-dosa Anda. Termasuk musibah itu adalah penyakit. Ya. Kemudian kita ulas rahimakumullah terkait dengan makanan. Ternyata Al-Qur'an dan Al-Hadis banyak mewasiatkan tentang makanan. Para ulama juga demikian. Begitu pula tentang darah, ternyata banyak disinggung di dalam Al-Quran atau disinggung dalam hadis. Coba kita perhatikan baik-baik ya, sebagai bahan tadabbur saja terkait dengan makanan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang makanan. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, pertama, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am. Lihatlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan nikmatnya hidup dan mereka kalau makannya mereka seperti binatang ternak. Syuf. Islam perhatian. Makanya kalau kita makan jangan kayak binatang ternak. Sapi kalau makan lihat padang savana rumput hijau, dia nggak peduli dengan perutnya, yang penting mulutnya ngunyah. Terus bagaimana kaum umat Islam kalau makan seperti apa? Diajarkan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Allah juga berfirman dalam surat Abasa,
falyanzuril insanu ila ta'amih, ya, ila ta'amih. Coba, maka manusia hendaklah lihatlah makanan yang dimakan, dilihat dari sisi halal haram, dilihat dari sisi bikin sehat bikin sakit, perlu dilihat makanan itu pantangan apa bukan, dilihat makanan itu konsumsi jamnya cocok nggak makan seperti ini. Nah, sangat indah ya makanan. Makanya kalau Anda lihat ada istilah jadikan makanan Anda sebagai obat, ya, jadikan makanan Anda sebagai obat. Ini ucapan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang meninggal sekitar ya 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, ya. Kemudian juga ya Allah berfirman, al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Ya, pada hari ini ku halalkan bagi kalian yang tayyib, ya, itu yang halal, ya. Termasuk yang tayyib yang tidak menjijikkan juga, ya. Kulu minat tayyibati ma razaqnakum, ya, ma razaqnakum. Banyak sekali ya yang menyebutkan apa? Sebenarnya ada imma tersurat atau tersirat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an apa? Menunjukkan sayangnya Allah kepada kita melalui makanan, ternyata banyak juga ya dianjurin. Juga Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini juga dijadikan konsep oleh para ulama tentang bagaimana Anda sehat melalui makanan, bagaimana Anda berobat melalui makanan. Ya. Maha suci Allah yang menciptakan segala makhluknya berpasang-pasangan. Ya. Termasuk ciptaan Allah manusia, ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina dari hewan, ya. Kemudian dari ciptaan Allah, dari benda mati, ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Terkait dengan akidah dan tauhid, ada syirik, ada tauhid, ada sunnah, ada lawan dari sunnah, amalan yang enggak dicontohkan Nabi. Ada ion positif, ada ion negatif, ada obat, ada penyakit, ada sehat, ada sakit, ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang, ada dingin, ada lembab, ada kering. Begitu pula ada taubat, ada maksiat, dan seterusnya. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kalau Anda makan, ternyata ada pasangan makanan. Ya, Rasulullah kalau makan kurma dengan semangka, panas, dingin, kurma panas, semangka dingin. Ini juga termasuk apa sebenarnya? Isyarat ada makan sehat di situ. Begitu pula ketika sakit, bimbingan Nabi SAW kayak diantaranya, kalau ada orang yang sakit punya masalah panas, Nabi dinginkan. Contoh, orang demam, Nabi anjurin untuk dikompres. Demam untuk dikompres atau minum air. Abriduhu bilma, dinginkan dengan air. Padahal habatus sauda obat segala macam penyakit. Kenapa orang demam enggak dikasih habatus sauda? Kenapa disuruh minum air atau kompres? Nah, karena habatus sauda panas, demam panas. Coba. Banyak sekali ayat-ayat yang sebenarnya jadi pelajaran bagi kita. Juga diantaranya setelah ayat kita tadabburi hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, kita masih bicara makanan. Hadis Nabi SAW diantaranya ya terkait dengan makanan, ya, karena sayangnya Allah dan Rasulnya, Allah sayang kepada hambanya, Rasulullah sayang kepada umatnya, disampaikan ya yang nabi-nabi sebelumnya enggak menyampaikan, Nabi Muhammad sampaikan. Makanya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, penyempurna. Umat dahulu Yahudi, Nasara ada puasa, tapi disempurnakan dengan puasa ala nabi. Ya, puasa ala nabi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasanya ala nabi lebih menyempurnakan puasa yang sebelum-sebelumnya. Terkait makanan, Nabi sudah bersabda, ya, bagaimana makanan? Ya, kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Ya,
Apa kata Nabi? Gak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya anak Adam. Nih udah wasiat terkait makanan. Jadi yang paling buruk itu perut kita. Nah, biar nggak buruk, biar diisi yang baik-baik. Apa kata Nabi SAW? Bihasbi bni Adam, bihasbi bni Adam ukulatin hatta yukimna sulbah, hatta yukimna sulbah. Kata Nabi SAW, apa? Cukuplah anak Adam makan itu hanya beberapa suap. Ini menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, kebutuhan makan primer, martabatul hajah, kebutuhan makan primer. Sampai kapan? Sampai tulang punggung tegak, sudah cukup. Makan beberapa suap, tulang punggung tegak. Ini hukum asalnya primer, bukan 4 sehat 5 ajib. Ya, cukup ini beberapa suap. Oh, saya belum selesai 4 sehat 5 sempurna kok. Nah, wah, kemudian dilanjutkan Nabi SAW. Fa in kana la mahalah, ya, fa in kana la mahalah, kalau ternyata pengen nambah, ini enggak puas. Apa kata Nabi? Fa thuluthun li ta'ami, thuluthun li ta'ami, ya, sepertiga untuk makanan, kemudian sepertiga untuk syarabih, untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasih, untuk nafasnya. Ibnu Qayyim sebutkan di sini ada unsur tanah, di sini ada unsur air, di sini ada unsur udara. Coba, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ini kata Ibnu Qayyim termasuk kebutuhan makan sekunder, martabatul ziyadah. Adapun kebutuhan makan tersier, martabatul fadlah, yaitu apa? Kebiasaan ngemil. Itu martabatul fadlah, atau, dan ini sebenarnya pola makan ini sudah dijelasin. Sampai katanya Al-Qurtubi atau At-Tabari dalam tafsirnya disebutkan, seandainya bapak kedokteran Yunani Hippocrates yang meninggal 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, hidup di zaman Nabi, dengerin hadis ini, bisa dia terkagum dengan hadis ini, atau bisa jadi masuk Islam. Saking indahnya hadis ini. Coba kita dibimbing, coba makan seperti apa. Wah, ini rahimahumullah jami'an. Maka makanan sangat pengaruh dengan apa? Dengan penyakit, dengan penyakit. Kemudian kita lihat, ketika makan, kalau makanan antum super komplit, maksudnya komplit, ya, terlalu aneka ragam, ya, ekstrim. Ini sederhana, bukan di restoran sederhana. Ya. Ini kalau Anda makan seperti ini, nanti akan muncul penyakitnya lebih berat. Obatnya juga apa? Susah. Anda makan simple, penyakit yang muncul ringan. Obatnya juga mudah. Nah, orang Arab di zaman dahulu nyeri pinggang kasih ekor kambing. Sengat kala jengking, Nabi SAW, ini Nabi yang bersabda, ya, sengat kala jengking dikompres air dingin campur garam sambil diruqyah. Nah, kutuan punya kutu rambut, rambutnya digundul, selesai. Kenapa? Kutunya bingung cari rambut sebelah mana, ya, telurnya juga bingung. Nah, terus uap yang di bawah kepala juga keluar. Nih, Masya Allah, simple banget. Kalau orang makannya terlalu banyak, kombinasinya terlalu banyak, makan minuman instan di zaman sekarang, penyakitnya muncul, lihat, berat-berat. Ginjalnya harus dicuci, gagal ginjal, gagal jantung, darah kental, ya, kemudian kencing manis, sindrom metabolik atau metabolic syndrome. Ini penyakit nomor 1 terbanyak di dunia zaman sekarang, metabolic syndrome. Kenapa? Karena kebanyakan makan minuman instan. Tensi naik, gula darah naik, asam urat naik, semuanya kacau, kolesterol naik, udah kacau, gagalan metabolik, gangguan metabolisme. Oh subhanallah, coba Nabi sampai bersabda, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, syiraru ummati alladzina ghadaw bin na'imil ladina
ya'kuluna alwana ta'am. Kata Nabi apa? Umatku yang buruk, umatku yang jelek adalah mereka yang makan makanan apa? Dari kenikmatan yang aku berikan ini, dengan makan makanan yang warna-warninya banyak, terlalu aneka ragam. Di meja makan, Masya Allah, makan siang ambil telur dadar, ambil kambing, ambil sapi, ambil bebek, ya, ambil telur asin, ambil ikan asin, semua lauk hewani ada. Ini bahkan termasuk syiraru ummati, umatku yang jelek. Kenapa? Perantara menimbulkan penyakit. Perantara akan menimbulkan penyakit. Nah, makanya dikatakan umatku yang buruk. Ada yang menafsirkan maksudnya apa? Orang yang yaftakhir, menyombongkan dengan menu makanan yang banyak-banyak. Dari semua makanan yang ada, dia sombong. Ya. Adapun ulama ahli pengobat bukan hanya dari sisi itu. Dari sisi makanannya yang terlalu banyak campuran juga termasuk umat Nabi yang buruk. Kenapa? Perantara menimbulkan penyakit. Jangan sampai bilang, udah makan siang nggak usah pikir penyakit di laboratorium, penyakit di rumah sakit, di restoran nggak ada penyakit. Udah makan halal. Jangan salah. Jangan bilang makanan halal nggak bikin penyakit. Makanan halal juga bisa bikin penyakit kalau dikonsumsi berlebihan, frekuensi terlalu sering, kombinasinya salah, dikonsumsi di jam-jam yang salah, dikonsumsi yang termasuk dia pantangan bagi penyakit dia. Halal tapi bikin penyakit. Nah, maka dari itu nih diajarin nih makanan. Fa subhanallah, contoh misalkan Anda suka motor. Ini motor ya, ini katakan motor ya. Motor ini tahun 1980. Yang motor ini tahun 2022 ya. Motor ini Honda 80 ya. Honda 80. Yang ini motornya BMW 1200. Ini olinya pakai oli Motul 7100. Ini olinya oli bekas. Bensinnya premium. Ini bensinnya turbo. Ini mesin lama, tapi yang diisi bahan yang baik-baik. Walaupun 1980 akan tetap baik terjaga. Ini mobil harganya hampir 1 M. Diisi bensinnya premium. Kemudian olinya oli bekas. Afkiran, jarang dibersihin lagi. Akhirnya turun mesin. Coba, lah ini walaupun mahal, baru, tapi isinya nggak diperhatikan. Sama, anak sekarang umur 10 tahun sudah kena stroke. Gara-gara apa? Minum teh kemasan. 1 hari 5 botol, hitungan 6 bulan, 9 bulan cuci darah. 9 bulan, 6 bulan kena stroke. Kenapa? Kandungan gula aspartamnya nyempitkan pembuluh darah di otak. Coba, makanya kalau ngasih jajan pada anak-anak hati-hati. Diminta tanggung jawab sama Allah kalau anak-anak sakit nih. Hati-hati. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ditanya nanti bapaknya nih. Bukan hanya bimbingan agama. Nih, didik anak juga termasuk, hati-hati. Bimbingan termasuk tarbiyah ini, kesehatan juga ditanya. Akan ditanya tentang na'im, kata Ibnu Qayyim, termasuk na'im kesehatan. Nah, subhanallah, anak kecil zaman sekarang sudah kena kanker, 9 tahun udah kena kanker dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit. Kenapa? Ujung-ujungnya ini. Ya, kalau kita manusia, terus kita makanannya layaknya bensin dan oli afkiran. Ya. Sekarang Anda makannya, misalkan makannya nggak peduli, jorki dimakan, anduknya hewan dimakan, ya, jeruan, jorok sekali dah pokoknya. Gorengan semua dimakan. Habis makan bakso, minum es degan. Bukan panas dingin, bakso panas, es degan dingin. Nah, wah subhanallah, area semua diterjang. Kalau sudah makanan kacau, makanan jelek, pola makan buruk, ya, akan menimbulkan minimal yang kita sebutkan di sini, gangguan hormon dan apa? Darah. Nah, kita bahas makanan dan darah dari sudut pandang Islam. Coba, hormon ini kacau. Makanya ulama klasik berpendapat nggak boleh minum susu dicampur dengan buah.
kecuali kurma itu yang termasuk tidak mengapa. Kemudian nggak boleh konsumsi protein hewani dengan susu. Ini ulama klasik. Ya, nggak boleh konsumsi hewan darat dengan hewan laut. Nggak ada hadisnya dari Nabi, tapi mujarrab. Nggak boleh konsumsi protein hewani dan protein hewani yang lainnya. Kalau Anda makan kambing, kambing saja. Kambing panas, cari pasangannya. Pasangannya apa? Istri satu, istri kedua. Nah, ini panas, ini dingin. Nah, wah subhanallah, misalkan kambing panas, pasangannya apa? Timun, labu kuning, labu siam, sayur salad. Nah, ini contoh panas dingin. Nah, wah subhanallah, kalau kebanyakan dicampur protein hewani akan mengacaukan hormon juga. Hormon kacau, timbul obesitas. Hormon kacau, mandul. Hormon kacau, sering keguguran ketika hamil. Hormon kacau, tensi naik. Hormon kacau, kolesterol naik, asam urat naik. Semua kacau. Gara-gara apa? Makanan. Ya, gara-gara makanan. Darah juga demikian. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis sering menyebut tentang darah. Ya, di antara Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada dia, lebih dekat dari apa? Vena jugularis. Disebutkan ada vena di situ. Ya, tempat jalannya darah. Nabi juga bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan lari di tubuh manusia melalui pembuluh darah. Setan lari lewat pembuluh darah. Makanya kata Ibnu Qayyim, kata Imam Syafi'i, kata Imam Al-Ghazali, apa? Orang semakin banyak makan, semakin terjerumus dalam lubang syahwat semakin besar. Ya, kenapa? Membuat darah semakin panas, semakin potensi untuk mudah melakukan maksiat. Nah, di antaranya makanya dianjurkan apa? Jangan terlalu banyak makan. Juga ada anjuran syariat puasa, juga ada bekam, ya. Fa ini rahmatullah jami'an. Kalau kita perhatikan juga tentang darah, ya, Allah mengharamkan di antaranya apa? Adam, ya, juga apa? Al-khinzir diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang darah. Begitu pula Nabi SAW juga menyebutkan satu hadis. Hadis ini telah selisih pendapat antara sahih dan lemahnya hadis ini, tapi Syekh Albani mensahihkan. Darah ternyata jadi obat. Makanya Nabi bersabda, la tukrihu mardhakum bi ta'am wa syarab. Ya. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yuskihim. Coba perhatikan hadis ini baik-baik. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah tabaraka wa ta'ala lah yang memberikan makan dan minum. Ini ada juga konsep ilmu pengobatan. Kalau ada orang sakit, istri Anda sakit, jangan dipaksa makan. Anak Anda sakit, jangan dipaksa makan. Dia boleh makan kalau makanan itu adalah obat bagi dia dan bukan pantangan. Misal ada orang kena tipes, istri Anda, anak Anda kena tipes. Ayo dek, makan ini. Lihat, makanannya lihat dulu. Kalau orang tipes itu sifatnya dingin, makanya lidahnya putih. Jangan dikasih makan makanan tambah memperparah dia. Dikasih timun, kasih semangka, dikasih melon, kemudian dikasih jus-jus buah dingin, dikasih ikan sifatnya dingin, kasih labu kuning dingin, akhirnya dingin ketemu dingin, tambah parah tipesnya. Makanya jangan dipaksa. Dia boleh makan kalau makanan itu obat bagi dia, bukan pantangan diterjang. Ya. Jangan dipaksa makan, jangan paksa minum. Orang tipes disuruh banyak minum, tambah dingin tubuhnya, tipesnya tambah parah. Di paru-parunya bakal tertimbun air lebih banyak, ginjalnya juga tertimbun air, kakinya bengkak, laki-laki buah pelirnya isinya air. Kenapa? Dingin, tambah sesek isinya paru-parunya air. Coba. Kenapa? Harus tahu konsepnya makanya. Jangan dipaksa makan. Kalaupun makan, kasih makan yang merupakan obat bagi dia. Kasih yang panas-panas. Ya, kasih yang panas-panas. Contohnya apa? Kalau herbalnya bisa propolis, bisa batu soda, kustul hindi. Protein hewaninya bisa ikan asin. Nah, itu misalnya ya.
Kenapa? Karena Allah lah yang akan memberi makan dan minum. Bagaimana cara Allah memberi makan dan minum? Apakah Allah gerakkan hati tetangga untuk nengok dia ngirim makanan? Apakah Allah kirim malaikat? Enggak. Caranya apa? Kata para ulama, Allah akan jadikan ketika dia enggak banyak makan, enggak banyak minum, Allah akan jadikan dalam darah dia apa? Leukositnya tambah naik untuk melawan virus, bakteri, dan lain sebagainya. Coba. Allah jadikan darah ini sebagai obat. Orang HIV bisa sembuh ketika darahnya dikeluarkan terus. Kenapa? Karena darah barunya akan membunuh virus HIV. Orang hepatitis B bisa sembuh dari virusnya ketika darahnya dikeluarin terus. Ternyata apa? Ternyata darah barunya sebagai obat antivirusnya. Subhanallah, ajib. Fa ini rahmatullah jami'an. Juga subhanallah, Nabi SAW sering kalau ada orang sahabat yang sakit dilapori sama sahabat Nabi, ya Rasulullah fulan sakit, bekam dia. Ya Rasulullah fulan sakit, bekam dia. Ya Rasulullah fulan sakit, bekam dia. Menunjukkan apa? Peran antara makanan dan darah itu ada kaitan di sini. Kalau Anda pernah dengar ada istilah water treatment, ya, air itu perlu dibersihkan, nanti akan ada saatnya ngendap. Maka darah juga ada blood treatment. Makanya ketika ada orang kena asam urat, kenapa seringnya di kaki? Karena asam urat sesuai dengan gravitasi bumi numpuknya ke bawah. Kalau sudah numpuk banget baru naik ke atas, terjadilah gout, ya, mengeras seperti batu. Wah ini ya darah berarti sebagai obat. Nah, kalau sudah hormon kacau, darah kental akan muncul penyakit-penyakit. Janin nggak berkembang ternyata gara-gara dua-dua ini. Suami istri nggak hamil-hamil gara-gara dua-dua ini. Karena As-Suyuti menyebutkan, ya, Suyuti menyebutkan mani atau katakan sperma laki-laki dan ovum wanita sehat enggaknya dia tergantung dari darah. Karena substansi dari pembentuk sperma dan ovum adalah darah. Kalau darahnya kotor, gara-gara apa? Makanannya jorok, kotor-kotor. Gimana akan sehat sperma dan ovum? Simpel banget. Ada orang darah tinggi, ya karena makanan. Terlalu banyak makanan manis pekat, akhirnya darahnya kental. Terlalu banyak makan panas-panas, sehingga kelembapan dalam darah semakin sedikit. Darah semakin kental. Kalau darah kental, jantung akan mendorong dengan kuat, saat itu timbul darah tinggi. Kentalnya darah bisa karena unsur ada kencing manis, kolesterol, asam urat, memang karena manis pekat di dalam darah terlalu banyak, akhirnya dorongan darah apa? Kuat sehingga tensi naik. Kalau darah kental, ya gak heran sering kesemutan, ya, gak heran sering mata kabur, gak heran sering kepala berat, gak heran sering apa? Permisi akramakumullah, ejakulasi dini. Kenapa? Ketika dibutuhkan listrik dan darah di bawah karena kental gak nyampe. Ya, akhirnya apa? Orang Arab bilangnya suratul qadhf, muntah terlalu cepat. Nah, ini bahasanya orang Arab ini, suratul qadhf. Nembaknya cepat katanya. Kenapa? Ini juga pengaruh. Ya, ini pengaruh, semuanya pengaruh. Maka makanan sama darah sangat punya kaitan. Ya, sangat punya kaitan. Kalau sudah darah ini kacau, larinya kemana-mana. Makanya makanan perlu dijaga, darah juga perlu dijaga. Ya, ada saatnya Anda mungkin donor darah, ada saatnya Anda mungkin difasdu. Donor darah dan fasdu bukan termasuk sunnah Nabi, tapi boleh, bukan berarti dilarang. Adapun bekam termasuk sunnah Nabi SAW. Semua ini mengeluarkan darah, tapi dengan syarat bagi mereka yang tubuhnya berlebihan. Dan penyakit orang zaman sekarang yang berlebih. Penyakit orang di masa silam menunjukkan kekurangan. Ya, di antaranya apa? Busung lapar, kurang gula, anemia. Di masa silam, masa sekarang habis makan ngeluh, habis makan kok begah ya. Ya. Habis makan sesak, kenapa mau dipenuhi makanan? Habis makan kencing manis, naik gula darah naik, tensi naik, kolesterol, semuanya naik. Ini menunjukkan berlebihan. Kalau berlebihan, nih perlu terapi untuk membuang. Sesuatu yang masuk perlu dikeluarin. Dikeluarin apa? Bisa dengan olahraga, ngeluarin keringat. Bisa dengan darah, bisa difasdu, donor, bekam. Bisa dengan dimuntahkan juga ngeluarin. Cara kalau berlebihan numpuk. Bisa dengan perut bisa besi, air kemih, diuretik bisa. Subhanallah, inilah kita di dunia. Kalau kita di dunia puasa misalkan, ngayal, buka puasa nanti
es campur 3 mangkok. Ya, gorengan pokoknya sambosa 5. Ya, kemudian makan nasi 2 piring. Habis maghrib ronde kedua, ngayal. Ternyata buka puasa makan dikit udah kenyang. Kalau antum di surga gak ada ceritanya kenyang. Makan apapun gak ada kenyang-kenyangnya. Di surga kalau antum sekarang makan, banyak makan, ya kadang BAB, diare, pipis, bau keringat gak enak gara-gara pola makan yang kacau. Ketiak bau, angin bau, kentut bau, nafas bau, ya semuanya juga gara-gara makanan. Ya, wa subhanallah. Adapun di surga kita makan nggak ada ceritanya pipis, nggak ada ceritanya BAB, nggak ada ceritanya ingusan, nggak ada ceritanya muntah. Antum hati-hati ngelihat wanita berpakaian tapi telanjang, cakepnya. Ya, ingat mereka itu masih bisa nifas, haid, keluar darah. Antum jijik kan? Ingusan, jijik. Bidadari nanti nggak ada haid nifas. Istri antum yang masuk surga nggak ada haid dan nifas, nggak ada ingusan. Nah, ingat biar nggak terpancing sama wanita dunia. Ya, yang halal ya halal, yang haram jangan dilihat. Dunia nyata, dunia maya. Nanti keluarnya dari mana? Kita makan makanan di surga, nikmat. Keluarnya dari mana? Dari keringat kita. Itu pun keringat baunya wangi. Nah, wah ini nanti apa yang diharamkan di dunia disediakan sesuatu yang nikmat di surga. Ini rahmatullah jami'an. Adapun makanan ahli neraka, Syajaratuz zakum, ta'amul athim, disiapkan buah zakum, makanan bagi para pendosa. Ya, kalau makan buah ini nggak bisa turun, nggak bisa naik lagi, durinya panjang-panjang, nusuk lehernya penghuni neraka. Ini lehernya. Nabi menyebutkan giginya penghuni neraka seperti apa? Jabal Uhud, panjangnya 7 kilo, tingginya 350 meter. Itu giginya doang. Gimana lehernya? Gimana buah zakum? Ya. Orang yang suka minum khamr di zaman Nabi, di zaman sekarang khamr termasuk sabu-sabu, pil koplo, itu khamr karena menutup akal. Ya, balasannya apa? Disiapkan nanti minuman dari apa? Dari kemaluan para pezina, nanah-nanahnya para pezina keluar, itu minumannya para pemabuk. Nasallahu ya. Ini rahmatullah. Maka yang halal dinikmati. Hidup kita hanya sesaat. Nikmati hidup ya dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda sehat untuk ibadah kuat. Nabi SAW bayangin, Nabi SAW usia sudah 63 tahun, sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Yang dibaca apa? Al-Baqarah, Ali Imran. Bayangin, antum baca Al-Baqarah aja 2 jam. Nah, belum Ali Imran. Sampai kata Mughirah bin Syu'bah dan kata Aisyah, ya Rasulullah, kau sudah jamin masuk surga. Kenapa kamu sholat sampai kedua kaki kamu bengkak? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Apa enggak boleh jadi seorang hamba bersyukur? Lah kita orang zaman sekarang, sholat yang dibaca kulhu, kakinya udah bengkak. Kena asam urat lah, gagal ginjal, gagal jantung, ya subhanallah. Kenapa? Makanan. Rasulullah meninggal usia 63 tahun, disebutkan dalam hadis yang sahih, ubannya Rasulullah hanya 14 uban. Antum sekarang ubannya udah berapa? Nah, Rasulullah beban dakwahnya berat, musuhnya pamannya sendiri, musuhnya orang-orang Quraisy, orang-orang yang mulia, musuhnya sahabatnya banyak yang meninggal. Rasulullah sujud di Ka'bah, dituangkan di punggungnya ususnya onta yang sudah disembelih 2 hari lalu. Sedih, jengkel, marah. Tapi Rasulullah meninggal ubannya hanya 14. Ya, Nabi mengajarkan doa, satu doa yang antum harus hafalin nih, ya. Harus dihafalin. Dan doa ini biar apa? Rambut antum gak putih. Apa? Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya riban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin ainahu tar'ani wa qalbuhu ya ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'at minni hasanatan dafanatha wa idza ra'atni sayyi'atan adza'atha. Subhanallah. Ini dihafal. Ada yang sudah hafal tadi? Nah, ya Allah, lindungi aku ya Allah dari tetangga yang akhlaknya buruk lagi jahat. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari pasangan hidupku yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Tuh, hati-hati. Antum ada yang ubanan banyak nggak di sini? Kalau antum banyak ubannya, bisa jadi pasangan antum bikin antum stres.
Kalau istri antum banyak beruban, berarti antum yang bikin istri antum stres terus. Ya, kalau suami istri banyak ubanan, koreksi nih keluarga nih. Nah, ini doa ini perlu dihafal, biar nggak dapat pasangan hidup yang bikin rambut kita beruban sebelum masa tua kita. Ya Allah, lindungi aku dari anak yang menguasai diriku, dari harta yang menjadikan adab bagiku, dari sahabat karib yang matanya selalu mengawasiku, hatinya selalu mengintai aku, kalau melihat kebaikanku disembunyikan, kalau lihat kejelekanku disebarkan. Ini doa penting. Ya. Nah, juga menunjukkan apa di antaranya? Di sini dianjurin, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita jaga kesehatan dari sisi fisik, makanan diajarin, dari sisi psikis sampai diajarin doa, ya, dari sisi ibadah diajarin doa juga, banyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, atau doa kesedihan Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajzi wa kasali wal bukhli wa jubni wa dhadani wa ghalabati rijal. Doa, ya, biar apa? Kita ini enjoy di dunia. Apa sih sehat? Sehat itu menurut kedokteran timur gampang banget. Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Jangan bilang sehat kalau sebelum makan minum obat sakit mah. Jangan bilang sehat kalau setelah makan minum pengencer darah, kolesterol. Nggak sehat berarti Anda. Jangan bilang sehat kalau mau tidur minum diazepam. Jangan bilang sehat kalau tidur pipis 3 kali, bangun 3 kali, 5 kali. Berarti lagi mikir nih, ya, nggak sehat. Jangan bilang sehat kalau nggak enak perasaan, ya, punya dendam, amarah, sedih berlebihan, ini berarti nggak sehat. Ya, kalau Anda 3 ini ada, itu baru Anda sehat. Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Lebih dari itu sehat iman, segala-galanya daripada sehat dunia yang kita sebutkan tadi. Alangkah baiknya kalau iman sehat, fisik juga sehat. Ini yang disebutkan Nabi SAW, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicinta di sisi Allah dari mukmin yang lemah. Sehat di sini sehat iman, tapi sehat iman butuh sehat fisik. Ya, biasanya bisa sholat ke masjid, gara-gara kena stroke, naudzubillah, nggak bisa sholat ke masjid, nggak bisa ikut kajian, nggak bisa ikut haji umroh dengan leluasa, nggak bisa sholat berdiri, harus pakai kursi, nggak bisa apalagi ikut berjihad fisabilillah. Ya, makanya itu penting, perlu diperhatikan. Rahimakumullah, sehat Anda ternyata ya terkait dengan iman Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ada sesi tanya jawab atau cukup? Ada, fadhol, sesi tanya jawab, fadhol. Ada pertanyaan silahkan. No. Nah, dikira-kira sepertiga ini dimaksudkan, sebagian menyebutkan maksudnya lambung, ya, lambung, dan lambung kita nggaklah besar, kecil lambung kita, cukup makan, ya, kalau beberapa suap itu yang kebutuhan primer, kalau mau sepertiga tentunya lebih dari beberapa suap, ya. Adapun hadis berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya lemah. Makanlah ketika lapar, lemah. Tapi hadis ini maknanya menunjukkan hadis tadi benar. Jangan membiasakan makan sampai kenyang. Kata Imam Nawawi, membiasakan makan sampai kenyang hukumnya makruh. Ada yang berpendapat kalau kenyangnya kenyang maksimal, ya, terlalu kenyang makruh. Alhasil, ya, jangan jadikan rutinitas makan sampai kenyang, ya. Sepertiga seperti apa? Udah, sebelum kenyang itu juga termasuk sudah masuk sepertiga. Sebelum kenyang. Pernah Syekh Albani pernah ditanya sama muridnya ketika makan bareng, ya Syekh, dalam hadis disebutkan katanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Tapi makan kamu banyak banget ya Syekh, katanya. Apa kata Syekh Albani? Iya, sepertiga perutku enggak sepertiga, seperti sepertiga perut kamu. Ya, ini antum kalau punya alasan kayak gitu bagus. Iya, sepertiga anak enggak seperti sepertiga antum gitu kan. Padahal pengen makan banyak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Ini ada pertanyaan nih. Ada yang tanya IG Ana. IG Ana sempat dihack. Kita buka IG yang baru mulai dari nol.
Nah, ada yang tanya, kenapa dihapus komentar? Nah, alasan nanti dibahas sendiri. Tapi insya Allah itu ya, cukup aja. Waktunya antum kembali kerja. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah jaga kesehatan antum dan kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.